Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Narikan selaku pengawas wilayah 1. Yang saya hormati Bapak Ibu guru agama Islam, agama Kristen serta guru PJOK. Pada kesempatan hari ini adalah kita bersyukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini di SD Bintaro 04 dalam rangka bincang pendidikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha selaku MC pada acara hari ini. Saya mungkin akan membacakan beberapa acara dari mulai pembukaan sampai penutupan. Yang pertama ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua ada doa, ketiga ada materi 1, ada sambutan pengawas wilayah 1, yang keempat ada materi dari Ibu Dani Yuniati SPD, terus selanjutnya ada tanya jawab, refleksi dan penutup. Oke. Mungkin kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Vika dari SD Merah. Waktu dan tempat kita silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Pak Andi Munir dari YPI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini semua bisa berjalan dengan lancar dan tentunya dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadirin yang walaupun ada seperti al
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin hamdan ya'afin ya'afin mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fahman nabiyyin, Allahumma fahman nabiyyin, Allahumma fahman ilman fi kulli dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na fahimna fi kulli umuri dunya wal akhirah. Rabbana sadri sadrana, Allahumma sadri sadrana sadran fi fahmi nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan pengawas wilayah 1 Kecamatan Pesanggerahan kepada Bapak Hadikan MPD. Wakil Bupati Pesanggerahan. Terima kasih pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini. Yang saya hormati pula, marilah kita awali dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah berjalan dengan lancar. Amin. Selawat serta salam mari kita sanjungkan, kita aturkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang mereka contohkan bisa kita contoh, dan mari kita doakan semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu sedikit ingin menyampaikan, hari ini adalah hari Jumat, monggo Bu, tanggal 16 September tahun 2022. Ini yang kedua kalinya PDIP melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Ya. Dulu mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian diharapkan nanti kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, baik itu guru agama, guru kelas maupun guru olahraga, kalau ada acara semacam seperti ini didukung oleh semua pihak, kemudian dijalankan sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini diseminasi bukan sekedar budaya positif di sekolah, tapi mungkin diseminasi yang lain-lainnya, mungkin agama gitu ya, mungkin kurikulum merdeka, atau mungkin apa kegiatan yang dilakukan oleh guru kita respon, kita tanggapi, kemudian kita lakukan diseminasi, baik itu di gugus maupun pembinaan. Itu jangan sampai guru sudah berupaya, yang sudah melakukan diklat, tapi kita tidak fasilitasi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sedikit saya memberikan masukan Bapak Ibu, budaya positif itu memang yang harus kita harapkan atau kita harus lakukan di sekolah. Bahkan kita bukan sekedar guru dengan guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, atau mungkin ke semua pihak harus kita berbudaya positif, berpikir positif, berpikir yang tidak neko-neko, selalu itu akan berakibat
kenyamanan berketerangan. Kalau kita hubungkan, kita kaitkan dengan kerjaan kita seperti akreditasi, memang memang semua itu harus membudaya sebenarnya. Tapi mohon maaf ya, itu untuk membudayakan itu tidak mudah. Apalagi budaya positif. Kalau yang negatif gampang, nggak disuruh aja sudah negatif melulu. Tapi kalau positif, budaya positif itu sangat-sangat luar biasa gitu. Ya kan? Positif kan yang baik-baik. Kalau negatif yang kurang baik kan gitu. Untuk itu saya titip pesan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, khususnya guru agama dan guru olahraga, setelah ini bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing, khususnya melatih putra-putri kita, anak didik kita supaya selalu berbudaya positif. Harapannya gitu. Kalau kita yang sudah dewasa, ya syukur-syukur memberi contoh. Tapi kalau tidak bisa, berarti kepada peserta didik. Tapi harapannya semua bisa. Harapannya bisa berbudaya atau berpikirlah positif terhadap kegiatan apapun. Kalau ada yang kurang positif, artinya kurang baik, berarti tugas kita selaku guru, tugas kita selaku kepala sekolah, dan tugas saya sebagai pengawas untuk melakukan pembenahan atau meluruskan yang kurang lurus. Walaupun kadang-kadang kalau orang Jepang bilang kadang awal pakai. Apa itu Pak? Gedang itu pisang, pakai itu mangga yang luar biasa. Nggak mungkin kan? Artinya apa? Gedang awal pakai. Ngomong mah gampang. Nah, poni angin. Bisa bicara, melaksanakan sulit, tapi kita berupaya gitu Bapak Ibu ya. Belum tentu saya ngomong begitu Pak Damir, Bapak bisa ngomong, Maksani juga kagak gitu. Boleh ngomong begitu tapi dibatin Pak Damir, jangan dilontar ya. Karena kita manusia itu memang sulit, hanya bisa ngomong tapi menjalankan kadang-kadang nggak bisa. Tapi kita berupaya supaya semua itu berjalan dengan baik. Insya Allah kalau kita berpikir positif, membuat aman, nyaman, dan tenang di sekolah, sehingga nilai akreditasinya diperpanjang walaupun jelek gitu. Jadi walaupun jelek tapi pikirannya sudah positif, harusnya diperpanjang setahun, 5 tahun. Nanti karena sudah positif, berpikir positif. Coba Iwan ya, alhamdulillah. Pak Iwan itu berbudaya positif, makanya dari Jakarta Barat pindah ke sini. Dekat rumah itu karena selalu berpikir positif. Baik Bapak Ibu sekalian, nggak bisa rasanya karena materi itu sangat luar biasa banyaknya. Tapi saya titip pesan, ini narasumbernya bukan ini ya. Saya berpesan tidak boleh lebih dari setengah 12. Syukur-syukur sebelum ya, bukan batas, tapi ini Jumat. Kemudian Bapak Ibu yang beragama, yang jadi ustadz mau khotbah itu ya diam-diam saja gitu. Sudah diizinkan tapi ya nanti pada saatnya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita khususnya dan untuk orang lain pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hanistan atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan pengajar praktik, yaitu Ibu Yulia Suci Rezeki SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes, saya tetap semangat pagi ya Ibu ya, dan siang juga ya. Semangat pagi guru, itu saya selalu apresiasi di mana saya bicara, saya ingin semangat pagi guru-guru. Semangat pagi guru-guru itu hebat kan? Dari bangun tidur, dapur, yakin berjuang anak, ngejar kereta, dan segala macam. Itu segitu semangatnya dan saya harap itu semangatnya terus yang udah capek. Tapi tadi udah dicas ya Bu ya, mesti bakso Malang ya. Jangan tuh pasti kenyang.
Oke. Perkenalkan, saya Yulia Suci Rezeki. Saya adalah sebagai pengajar praktik dalam program Guru Penggerak. Jadi mungkin Bapak Ibu apa sih pengajar praktik? Apa itu CGP? Apa itu fasil? Apa itu instruktur? Jadi di sana ada banyak sekali tokoh atau aktor dalam program Guru Penggerak. Goalnya adalah calon guru penggerak itu, calon guru penggerak yang nanti kalau setelah mereka lulus 6 bulan atau 7 bulan namanya jadi guru penggerak. Guru penggerak itu mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kalau dibilang ayo jadi kepala sekolah itu agak sebenarnya nggak semua guru jadi pengen kepala sekolah pada nikah. Dibilang jadi pengen kepala sekolah sebagai malah tarik mundur. Jadi kalau saat saya pembekalan PT, calon guru penggerak ada dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Memimpin di mana? Ya di kelas sendiri dulu yang pertama. Kemudian bisa di sekolah, kemudian bisa di komunitas, lalu bisa juga di komunitas praktisi atau wilayah atau bahkan ke tempat lain imbasnya. Jadi ketika calon guru penggerak itu memimpin di dalam kelas, apakah kadang pernah nggak sih Bapak Ibu merasa, aduh hari ini aku gagal ya kayaknya. Itu kan kalau kita melakukan sesuatu kita harus merefleksi ya, jangan kalau orang agak lupa merefleksi itu kayak bagus terus ya, refleksi aduh hari ini kayaknya ada yang salah deh nih. Hari ini kok anak ini nggak seneng gitu. Nah itu bagian-bagian dari refleksi, itu bagian yang penting dalam kita ya sebagai guru, dan itu sangat juga diulang-ulang dalam program guru penggerak. Artinya ketika kita merefleksi ternyata hari ini kita tidak membuat murid kita bahagia. Jadi program kurikulum merdeka kan merdeka supaya muridnya bahagia. Mas Menteri ingin well-being student, bahagia dan sejahtera. Bagaimana caranya? Nah itu banyak sekali informasi yang Bapak Ibu nanti dapatkan jika Bapak Ibu bergabung dalam program guru penggerak. Nah ini salah satunya, kalau guru penggerak ini mereka akan diseminasi, akan berbagi info yang mereka dapatkan. Jadi saya harap akan banyak informasi yang Bapak Ibu bisa bawa pulang oleh-olehnya, lalu besok diresapi, oh di kelas berarti aku harusnya kayak gini ya, bagusnya kayak gini. Nah, jadi aktor utamanya adalah goalnya adalah mereka kalau guru penggerak. Saya sebagai pengajar praktik adalah mendampingi secara offline. Jadi 1 bulan sekali sebelum kami berkumpul lokal karya dengan seluruh se-DKI, saya akan datang ke sekolah, itu pengajar praktik. Juga memantau di LMS. Ada lagi fasilitator. Fasilitator adalah teman belajarnya, teman belajar yang setiap minggu menagih tugasnya, kadang vikon, itu fasilitator. Fasilitator yang setiap minggu menagih, ada surat cinta dari fasilitator, oh banyak. Ada lagi instruktur. Instruktur itu ketemunya biasanya seminggu sekali. Kenapa fasilitator itu tidak offline? Karena fasilitator kita dari ini ya, NTT ya. Jadi fasilitator itu seluruh Indonesia. Instruktur juga semuanya melalui vikon. Nah, tapi kan mereka butuh lihat realnya di sekolah gimana itu. Jadi saya sebagai pengajar praktik. Jadi untuk menjadi calon guru penggerak, saya harap ini Bapak Ibu kepala sekolah bisa mendorong guru-gurunya untuk jadi calon guru penggerak. Karena guru penggerak itu bukan ancaman atau saingan Bapak Ibu kepala sekolah ya, tapi mereka itu ya kalau juga enak ada tangan kanan yang mereka yang jalan gitu ya, harusnya gitu ya. Dan guru penggerak karena yang mereka untuk memberikan budaya positif, untuk memberikan aksi nyata membuat sekolah itu lebih beda, ada yang beda untuk keberpihakan kepada murid. Dan itu saya harap sudah ada yang daftar, karena itu akan berpengaruh juga ke rapor pendidikan. Rapor pendidikan tahun lalu DKI merah semua untuk itu, tapi di situ ada keterangan yang memang belum ada di zonasinya ya. Sementara sekarang sudah ada yang kelima, ketujuh, apakah sekolahnya sudah ada atau belum yang untuk berpengaruh. Saya harap teman-teman di sekolah seperti Pak Andika sampaikan itu disupport jika ada yang sudah jadi calon guru penggerak. Ibu kepala sekolah juga memberikan dukungannya karena bagus sih, namanya kalau capek ya, capek. Mau bagus mau berubah nggak ada, itu mah tim berbahan ya. Kalau yang diam aja nggak capek, nanti ada capek, ada perjuangannya. Tapi insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Itu saja. Sambutan dari saya, mudah-mudahan di wilayah kita semakin banyak ya Pak ya calon guru penggerak. Oh ya, kalau jadi calon guru penggerak itu adalah usianya maksimal 50. Nah, demen deh tuh yang di atas 50 kan. Oh saya udah enggak, udah tua gitu kan. Jangan
salah. Yang di atas 50 bisa juga untuk menjadi pengajar praktik. Juga termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menjadi pengajar praktik. Tugasnya nggak sebanyak mereka karena memantau. Bagaimana pengajar praktik untuk mendapat certified guru penggerak? Nanti mengupgrade lagi, rekognisi harus menjadi fasilitator seperti itu. Fasilitator jadi lagi instruktur. Jadi non-stop learning ya, belajar sepanjang hayat. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara inti, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ibu Kemi Ilmiati SPD kepada Ibu Wakil Tempat di Persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Pengawas kita, Bapak Dr. Andes Adikan MPD, yang saya hormati Ketua Wilayah 1 Bapak Iwan Setiawan, yang terhormat Ibu Patni dan Ibu Atun selaku Ketua Gugus, Bapak Ibu undangan serta tim CGP Angkatan 5. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini untuk berbagi apa yang saya dapat selama program guru penggerak di DKI Jakarta Angkatan 5. Sebelumnya salam saya haturkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta umatnya yang insya sampai akhir zaman. Baik, saya tidak akan berlama-lama di sini. Untuk kesempatan kali ini materi yang akan saya paparkan yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu, ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka. Kenapa dibilang implementasi kurikulum Merdeka? Karena merupakan praktek baik dari salah satu prinsip filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, sebelumnya perkenalkan kami di Angkatan 5 ini, saya termasuk tim atau kelompok 22. Fasilitator saya kebetulan Bapak Suratno, beliau bertempat tinggal di Nusa Tenggara Timur. Lalu pengajar praktik ada Ibu Yulia, kemarin sudah memberikan sambutannya. Lalu saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Ya, next. Jadi budaya positif merupakan implementasi Ki Hajar Dewantara, merupakan penerapan sistem AMONG atau prinsip Ki Hajar Dewantara. Kenapa sih kita harus menerapkan sistem AMONG ini ke sekolah masing-masing? Yang tentu saja agar murid kita merasa aman dan nyaman, merdeka diri sendiri dan membangun kepemimpinan. Budaya positif sering disebut dengan disiplin positif. Nah, setelah ini mungkin Bapak Ibu akan diminta untuk mengevaluasi atau merefleksi apakah sudah terdapat budaya positif di sekolah yang Bapak Ibu bertugas. Ini adalah kutipan salah satu quotes dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu untuk membacakan quote dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semangat ya. Semangat lagi. Luar biasa, Allahu Akbar.
gambar. Oke, Bapak Ibu ada yang tolong untuk membacakan quotes di depan? Baca semua. Ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih Bapak Damiri. Ya, jadi pendidikan itu adalah menuntun. Apa yang dituntun? Kodrat. Kodratnya siapa? Kekuatan kodratnya siapa? Ya, anak-anak Bapak Ibu. Untuk kenapa sih harus anak-anak gitu? Agar mereka selamat dan bahagia. Levelnya bagaimana? Levelnya setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Gitu. Dan ini akan quotes ini akan kita pegang selama kesempatan kali ini. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu. Saya hanya men-sharing apa yang saya dapat di program guru penggerak. Baik, bisa di next Bu Siti. Ya, agenda kita yaitu pembukaan. Nanti akan dipaparkan untuk apa sih kita berdiri di sini ya Bapak Ibu. Lama-lama capek-capek di hari Jumat pula yang waktunya pendek. Lalu pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Next, diharapkan untuk pembelajaran kali ini yaitu bagaimana kita memfasilitasi peserta didik untuk memiliki nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi tadi yang kembali ke sistem AMONG sebagai penuntun. Nah, di sini kita akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara jika dihubungkan dengan konsep budaya, lingkungan positif di sekolah, evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin pendidikan. Nah, peran guru sebagai AMONG yaitu membangun budaya positif Bapak Ibu. Next. Ya, sebelum lanjut ke berikutnya, saya akan tanya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang pengetahuannya lebih dari saya. Apa sih lawan kata dari AMONG? Ada yang tahu Bapak Ibu? Lawan kata dari AMONG? Membiarkan, mengabaikan. Iya, lawan kata dari AMONG adalah abai, mengabaikan, ada memaksa, atau tidak peduli ya, cuek, mengontrol. Itu adalah lawan kata dari AMONG. Nah, nanti ke depannya ini akan menjadi indikator-indikator yang akan kita gunakan saat membuat keyakinan sekolah. Ya, ada tiga pertanyaan pemantik. Mohon Bapak Ibu dijawab dengan jujur, setuju atau tidak. Pertanyaan pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Jika setuju, angkat tangannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Mana suaranya Bapak Ibu? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang tidak setuju saya. Ada yang tidak setuju? Oh, kalau Bapak tidak setuju? Nah, lihat dari hukum itu lihat dari keberatan volume anak dalam melakukan. Kalau hukum itu ringan, bisa salah satu bisa. Tapi kalau hukumnya itu lebih berat, justru akan menjadikan sebuah kejelaan buat dia. Karena kalau anak dulu, kayak kami anak dulu, di hukum itu ya akan memberikan motivasi lebih baik. Kalau anak sekarang beda, di hukum bisa mandek sampai pokok. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju? Oke, mayoritas setuju ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Yang di belakang setuju atau tidak? Oke, jadi mayoritas setuju ya Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan mengintimidasi Bapak Ibu apakah harus setuju atau tidak. Tapi nanti setelah dari sini Bapak Ibu yang menjawab apakah setuju atau tidak dengan pertanyaan pemantik yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Baik, next. Ya, topik eksplorasi konsep pada kesempatan itu ada 6, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang universal, dari motivasi, hukum, penghargaan, restitusi,
keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Nah, tapi mungkin kita lebih banyak ngobrol-ngobrol aja Bapak Ibu ya, jangan vakum seperti ini. Jadi walaupun pembicaraannya ringan, ngobrol-ngobrol, tapi tetap kita berpaduan dengan teori-teori yang ada. Baik, next. Ya, kita mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa budaya positif sama dengan disiplin positif gitu. Jadi sebenarnya materi ini sudah ada dari dulu ya. Cuma mungkin di sini banyak miskonsepsi yang kadang tidak terpikir oleh kita gitu. Kenapa harus atau perlu membahas nilai-nilai kebajikan universal sebagai acuan disiplin positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu mengapa harus atau perlu membahas nilai-nilai kebajikan universal sebagai acuan disiplin positif? Ya, kebajikan atau kebaikan. Jadi universal itu berlaku untuk semua orang. Jadi nilai-nilai yang disepakati oleh semua pihak dapat menjadikan acuan disiplin positif. Jika nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, maka akan menimbulkan budaya positif atau disiplin positif. Next. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu membayangkan benda atau barang yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Oke, saya beri 5 detik untuk Bapak Ibu berpikir benda, barang atau hal yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah? Sudah? Sekarang bayangkan Bapak Ibu meletakkan barang berharga tersebut di genggaman tangan Bapak Ibu. Oke, sudah? Boleh diangkat tangannya Bapak Ibu? Tinggi-tinggi. Oke, ya. Pegang kuat-kuat, jangan sampai terlepas ya. Nah, bayangkan jika seseorang berusaha membujuk, memberikan rayuan atau memberikan intimidasi atau ancaman untuk Bapak Ibu membuka genggaman tangan tersebut. Saya minta pendapatnya nih. Jika hal itu terjadi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke, dari yang Ibu yang depan. Apa yang Ibu lakukan? Ibu, jika Ibu menggenggam sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup Ibu dan orang mengintimidasi dari luar, ya, agar memberikan apa yang ada di genggaman Ibu, apa yang Ibu lakukan? Pertahankan. Ada yang jawaban lain mungkin? Bapak? Melepaskan. Melepaskan Pak. Kenapa Pak? Melepaskan ya pasrah berarti. Mungkin Bapak ada. Ya, kenapa Tetap dipegang ya, tidak dilepas ya. Walaupun ada dari luar ya Pak ya, atau intimidasi dari luar. Ya, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata intimidasi atau stimulus dari luar tidak berpengaruh banyak untuk keputusan yang kita ambil. Itu ternyata keyakinan pada diri kita lebih besar daripada stimulus dari luar. Gitu. Kalau dulu kita mengenal teori behavior Bapak Ibu dalam dunia pendidikan ya, teori stimulus dan respon. Bagaimana stimulus positif akan menghasilkan respon yang positif, atau jika keadaan emosi kita kurang baik, maka kita akan memberikan stimulusnya yang negatif ke besar dirinya nggak Bapak Ibu. Nah, harapannya si anak itu akan mendapatkan respon atau memberikan respon yang positif gitu. Tapi ternyata itu hanya sesaat Bapak Ibu. Jika kita pikir seperti kita memberikan omelan kepada peserta didik ataupun ancaman ya, kita mengontrol peserta didik, ternyata itu jangka pendek gitu, tidak jangka panjang gitu. Ternyata itu hanya ilusi. Kita senang nih kalau anak-anak buat kesalahan terus kita omelin terus dia minta maaf. Kita merasa sudah mengkontrol si anak itu. Tapi ternyata itu hanya ilusi gitu. Kenapa ilusi? Nanti kita akan kaji lebih lanjut gitu.
Ya, di sini ada dua paradigma, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon adalah teori masa lalu, Bapak Ibu ya, di mana kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan yang sama seperti kita. Anak kita harus sama seperti kita. Nah, itu adalah teori stimulus dan respon. Teori menolak melihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak murid kita salah, kita akan mencecar dia sampai dia tuh terpuruk gitu ya, merasa bersalah, menjadi orang yang paling berdosa gitu. Padahal kita juga belum tentu kita orang yang sempurna gitu. Dan orang lain bisa mengontrol saya, padahal belum tentu Bapak Ibu. Toh dari 3 orang yang saya tanya, apabila di genggaman tangan Bapak Ibu ada barang atau sesuatu yang berharga, apakah Bapak Ibu akan melepaskan? Ternyata Bapak Ibu jawabannya mayoritas tidak gitu. Ternyata yang mengontrol dominan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Nah, di stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Nah, saat ini kita akan mengubah paradigma itu menggunakan teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa orang berbuat baik? Karena dia memiliki tujuan. Ada kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia yang harus dia penuhi untuk apa yang ia lakukan gitu. Jadi di sini konsepnya bukan lagi menang kalah, tapi kita berharap menang-menang. Peserta nyaman, guru pun juga nyaman. Jadi nggak ada darah tinggi lagi Bapak Ibu saat mengajar gitu. Oke. Nah, ada miskonsepsi tentang pengertian disiplin Bapak Ibu. Disiplin berasal dari seorang ilmuwan, murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita banyak salah kaprah ya. Kita beranggapan bahwa masuk 6:30, anak-anak masuk datang kurang dari 6:30 itu adalah disiplin. Iya atau tidak Bapak Ibu? Ya, saat peserta didik menggunakan pakaian yang sesuai pada hari yang sama, itu adalah disiplin. Benar atau tidak? Iya. Atau saat peserta didik mengumpulkan PR sesuai jadwal yang ditentukan oleh Bapak Ibu, itu adalah disiplin. Benar atau tidak? Ya, ternyata salah gitu. Karena pengertian disiplin itu adalah belajar. Jadi tidak hanya kita mengontrol peserta didik. Peserta didik harus sama seperti yang kita mau, tidak. Tapi ada proses pembelajaran di situ, di mana anak didik tahu kenapa sih dia harus datang 6:30, bukan karena peraturan atau bukan karena takut sama ibu kepala sekolah, gitu, atau sama gurunya, tapi karena memang ada kesadaran dari dalam diri Bapak Ibu, bukan karena takut gitu. Nah, itu yang selama ini kita salah gitu. Terutama saya juga salah mungkin ya. Jadi kita sama-sama belajar dari sini gitu. Nah, ini adalah kesimpulan dari teori kontrol. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi ternyata peserta didik itu berbuat baik atau buruk, dan tidak hanya peserta didik ya, setiap manusia itu berbuat baik atau buruk dia memiliki tujuan, yaitu memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, peserta didik ada yang agak aneh, ya mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Begitupun dengan rekan-rekan kita di sekitar sekolah gitu, atau kita sendiri. Kenapa sih kita begini ya, sama orang agak gimana ya, pikirannya belum positif gitu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi gitu, bisa kasih sayang atau bertahan hidup atau kebebasan gitu. Next. Nah, dari situlah kita akan merancang nilai-nilai kebajikan. Nah, di Indonesia nilai kebajikan itu yang kita kenal adalah Proses Pelajar Pancasila. Apa saja? Yaitu beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, mandiri, bernegara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Nah, dari sini kita akan eksplorasi konsep yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, ini adalah hasil dari yang kita diskusikan tadi. Ternyata dari jika kita urutkan, ternyata motivasi internal itu menempati posisi paling pertama dibanding motivasi eksternal. Saya tidak menyalahkan jika Bapak Ibu memberikan beng-beng atau memberikan reward, memberikan award lain kepada peserta didik, tapi itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjangnya tetap adalah ada pada diri anak itu sendiri. Bagaimana si Bapak Ibu guru menguatkan keyakinan diri yang ada pada peserta didik, sehingga tujuan disiplin positif itu pun tercapai. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukan. Jadi anak memiliki kebebasan. Next. Nah, ini satu quote lagi dari Ki Hajar Dewantara, Merdeka. Ternyata merdeka itu sulit ya Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara itu mengartikan merdeka sebagai tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap pemerintah diri sendiri. Bagaimana kita datang ke sini tidak lagi disuruh oleh kepala sekolah atau ada undangan, tapi karena kita sadar bahwa kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan. Begitupun anak gitu. Kita lebih senang menjadi orang yang tidak merdeka Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita senang kalau misalnya ada RPP yang sudah jadi gitu ya. Kita tinggal download atau tinggal ganti nama. Padahal di situ belum tentu RPP-nya sesuai dengan peserta didik kita gitu. Nah, next. Nah, di sini diperlukan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi jika peserta didik memiliki kesalahan, kita tidak langsung menjudge mereka terus tidak lagi senang jika mereka tuh merasa bersalah jadi orang yang paling terpuruk di dunia gitu. Padahal Ki Hajar Dewantara pun pernah jatuh ke titik yang paling nol. Ki Hajar Dewantara pernah menjadi seorang ayah yang gagal. Dia mengantarkan anaknya Bapak Ibu. Jadi pernah dia sibuk dengan berbagai kegiatan pendidikan hingga saat itu dia dituntut untuk tetap di dalam rumah. Namanya anak-anak kan kadang gangguin ya Bapak Ibu. Anaknya dibiarkan di luar sampai beku, sampai akhirnya sakit. Nah sejak saat itu dia tidak lagi ingin anaknya seperti itu. Mulai saat ini aku akan memberikan kamu gitu. Dan ternyata memang anaknya berkebutuhan khusus. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini pernah jatuh dan sampai ke titik nol. Tapi di posisi itu bagaimana cara kita bangkit dari apa yang sudah kita alami. Nah begitu kan dengan anak dan Bapak Ibu. Jika mereka sudah tahu lalu kita masalahkan, itu akan sangat menghancurkan hati dirinya. Next. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menutup kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Sebagai contoh, jika anak menumpahkan air di dalam kelas, apa yang dilakukan si guru? Biasanya si guru meminta anak tersebut untuk membersihkan ya, mengembalikan keadaan agar lantai itu menjadi kering. Ya nggak Bapak Ibu? Iya, menurut Bapak Ibu itu sudah selesai belum? Sudah ya? Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Sebaiknya yang kita lakukan adalah bagaimana peserta didik berusaha tidak menumpahkan air tersebut. Jadi tidak hanya mengepel lantai tersebut, tapi bagaimana peserta didik tahu supaya air itu tidak lagi tumpah di dalam kelas seperti itu sebagai contoh ya. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga kita tawarkan, bukan paksaan. Misalnya si anak didik ini telat datang ke sekolah, jadi kita tawarkan dulu. Jadi kamu mau datang jam berapa ke sekolah gitu? Kenapa kamu terlambat? Kalau kamu datang jam segini, kira-kira materi agama kamu dapat nggak ya? Gitu. Kita tawarkan, jangan langsung kita aja. Restitusi benar-benar berbentuk melihat di dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan, dan cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi itu sampai di garis bawah Bapak Ibu.
mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai si murid yang punya kesalahan takut, tidak memiliki rasa kepercayaan diri untuk bergabung dengan teman-temannya. Itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Next. Ya, supaya agar lebih relax, mungkin ada explaining dari Bapak Dewan. Silakan Bapak Dewan dari CPP dari Setiabudi. Oke, ini ada persembahan dari Bapak Dewan sebagai hiburan untuk hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Dewan ini sebelumnya bertugas di pesantren Bapak Ibu. Kebetulan angkatan yang sama dengan saya. Beliau ambil atau melamar di Setiabudi. Kebetulan istrinya sekarang pindah ke sini, jadi bertugas di Pusat Utara Kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat. Siap, guru hebat. Yes, gitu. Itu kita dulu apa namanya biar relax. Bahasa kayak gitu ya Pak. Sekali lagi ya, kalau guru hebat karena baik guru, kepala sekolah maupun pengawas itu merupakan semuanya pemimpin pembelajaran. Tapi kita pakai kata guru, ya. Guru hebat berarti jawabannya siap, guru hebat, yes, begitu ya, yes, gitu. Tangannya ke atas, gitu, ngepel, ya, ngepel. Jadi supaya kalau kita bersuara itu bu, sel-sel yang ada di otak kita ini, darah dari jantung itu, dia akan memompa naik ke otak dan seluruh tubuh. Jadilah dia sebuah energi positif. Kita mengeluarkan kalimat guru hebat berarti itu kalimat positif. Sehingga kita pun mengeluarkan energi positif yang di sekitar kita menerima energi positif. Sehingga mengeluarkan energi negatif dalam diri kita. Guru hebat! Siap! Yes! Ya, masa kalau murid tuh Pak? Ya. Jadi saya begini supaya energi Pak, jadi santai gitu. Guru hebat! Siap! Guru hebat! Yes! Sekali lagi ya, kayaknya supaya ini Pak. Ini saya tanpa mic ya, karena memang seperti biasa saya juga kalau bicara di mana-mana tuh apa namanya, kalau pakai mic itu terlalu besar, karena suara saya sudah besar. Ya. Ini kedengaran Bu. Kedengaran kan Ibu Pak, saya belakang aja. Saya suara dulu. Apa kerendahan? Kerendahan apa ketinggian nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kan supaya nyanyi bersama, maksudnya supaya nyanyi bareng-bareng. Gitu. Oh, gitu ya. Ya Allah, orang mampu buatmu mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini ada kamu. Sekarang kalimat diganti Bu, kalimatnya Bu. Ini cuma ganti syair aja, dan ini dilakukan di kelas saya. Aku belajar haruslah semangat agar manfaat cerdas beradab. Aku bekerja haruslah semangat agar manfaat dunia akhirat.
ku banggakan keluarga tercinta Indonesia, selama bahagia. Ngobrolnya Pak. Aku belajar harus bersemangat agar manfaat cerdas beradab. Aku bekerja harus bersemangat agar manfaat dunia akhirat. Ku mengenang kaya dan cinta hidup berada selamat bahagia. Oke, terima kasih. Ini ada lagi. Nah ini dia. Lanjut makan Pak ya? Iya. Kalau Joko pikir kan nggak boleh, jadi Joko geledek. Joko pikir udah biasa Pak geledek sekarang. Joko geledek ngombe dawet, aku pikir ae mumet. Wake pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Rokok goblok neng ngisor wis nijo, paling abot anak bojo. Tunggu dengan di Kalimantan, tetap semangat kalau masa depan, tetap semangat kalau masa depan. Lagi. Untuk bebek ngombe dawet, jadi pikir marahi muat. Ngombe jamur goreng awase, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Rokok ning ngisor wis ninjo, paling ngakot ninggal anak bojo. Kemudian di Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan, semangat kanggo masa depan. Ya terima kasih. Ya aku semuanya dong Bapak Ibu. Luar biasa. Keliling. Terima kasih Bapak Dewan atas hiburannya. Bapak Ibu jadi semakin semangat ya Bapak Ibu. Semoga tambah memanas. Ya, langsung ke eksplorasi konsep Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, jadi kenapa sih tidak hanya peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah sekarang Bapak Ibu sudah bisa menjawab ya. Kenapa tidak peraturan tapi keyakinan? Ayo Bapak Ibu dibantu Bapak Ibu, kan udah tadi ya sudah dipaparkan sebelumnya, jadi sudah bisa terjawab ya Bapak Ibu. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Ya, kenapa sih Bapak Ibu ada yang bisa bantu? Bapak Ibu, saya ke belakang ya Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu siapa yang bersedia? Omar? Ya, jadi kenapa Pak? Kenapa tidak hanya peraturan sekolah tapi harus keyakinan? Biasanya kalau peraturan itu bukan ditaati tapi dilanggar. Tapi kalau keyakinan biasanya kita meresapi atau melakukan dengan sadar. Baik, mungkin ada yang punya jawaban lain Bapak Ibu? Bu Nadia mungkin? Kenapa tidak peraturan Bu? Kenapa harus keyakinan? Kalau memang ada aturan ya, sebetulnya aturan itu harus kita taati, tapi kebanyakan tadi dia banyak melanggar. Nah, dengan keyakinan yang ada dalam diri kita masing-masing, dengan kebulatan tekad keyakinan kita insya Allah akan mencapai sesuatu yang kita inginkan. Amin. Ya itu Ibu ya, Bapak Ibu, harapannya seperti itu. Jadi kalau peraturan itu hanya satu ya, hanya melibatkan satu sisi, tapi kalau keyakinan itu dua sisi Bapak Ibu.
Jadi ada latar belakangnya kenapa sih harus yakin gitu. Kalau peraturan ya hanya sekedar peraturan gitu. Nah kalau keyakinan ada latar belakangnya. Kenapa sih harus masuk setengah 7? Kenapa harus pakai sepatu hitam? Kenapa rambut itu harus rapi? Nah seperti itu Bapak Ibu. Next. Ya, jadi jika dibuat skema Bapak Ibu, nah peraturan itu ada di lingkaran yang berwarna umum. Langsung meningkat ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas harapannya bisa menimbulkan lingkungan yang positif. Nah jika lingkungan positif itu sudah menular, tidak hanya ke peserta didik, tapi ke Bapak Ibu guru sampai ke pendik, terus ke penjaga sekolahnya, maka itu akan menjadi budaya positif di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi kan ya, untuk membudaya itu prosesnya cukup panjang. Tapi jika tidak dimulai ya tidak akan menjadi membudaya. Next. Nah, ini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Ada mungkin bisa di zoom, Ibu Siti. Ada 2. Yang pertama, saya sebut ini adalah slide bagian yang A. Yang ini adalah bagian B. Yang bagian A ini sama-sama judulnya kesepakatan kelas. Sekarang saya minta Bapak Ibu membedakan mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Yang bagian pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, lalu menjaga kebersihan sekolah. Tulisannya berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, lalu tertib. Nah, untuk yang si B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Bagian A atau bagian B? Ya, alhamdulillah. Berarti lulus ya Bu ya. Untuk materi ini, ya keyakinan kelas ada pada bagian B. Kenapa? Karena tidak ada intimidasi ya, semua menyemangati gitu, baik guru dan murid. Jadi tidak hanya satu sisi muridnya aja, tapi gurunya juga. Next, ya. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu contohnya yang selalu membalikan buku ke tempatnya. Nah kalau keyakinan kelas tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di situ hanya indikator-indikatornya saja, tidak dijalankan secara detail sebagaimana peraturan. Nah, kenapa hanya indikator-indikatornya saja? Jadi nanti peserta didik menguraikan sendiri, mendefinisikan sendiri. Bagaimana sih indikator tanggung jawab seorang kerja itu harus bagaimana sih, gitu. Dan nilai-nilai ini akan mereka yakinkan sebagai keyakinan kelas. Seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati atau bersabar, seperti itu. Jika motivasi dari eksternal, maka sifatnya adalah jangka pendek, bukan jangka panjang. Berbeda seperti keyakinan kelas atau keyakinan yang dibangun oleh internal peserta didik itu sendiri, maka dia akan menjadikan jangka panjang. Nah, di sini ada penghargaan yang mengukur. Kira-kira apa ya Bapak Ibu contohnya? Kok penghargaan kok tapi mengukur gitu? Ada yang mungkin bisa kasih contohnya Bapak Ibu? Atau mungkin kasih bisa bantu nih contohnya apa biar nggak bengong? Contoh sedikit penghargaan yang mengukur. Contoh misalnya saya ada Pak Dewan. Pak Dewan ini kalau datang pagi-pagi rajin sekali, tidak pernah terlambat. Saya berikan penghargaan di kelas. Wah hebat. Coba kalian lihat nih seperti Dewan. Dewan ini rajin, tidak pernah terlambat. Untuk yang diberi penghargaan rasanya luar biasa. Tapi untuk temannya atau anak-anak lain yang tidak diberi penghargaan, dia akan merasa, oh berarti saya kurang hebat ya. Berarti saya lewat ya. Berarti saya ini. Jadi yang tidak diberikan penghargaan akan merasa sebagai orang yang dihukum. Seperti itu. Betul tidak begini? Ya betul. Jadi bukan masalah ini Bapak Ibu, tapi artinya pesan kita belum merdeka Bapak Ibu ya, seperti itu.
Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Tadi sudah dibocorkan dengan posisi untuk poin pertama ya. Poin kedua, kira-kira penghargaan mengurangi ketepatan. Kira-kira apa ya? Ayo, apa perlu dibocorkan dengan kakak kecil lagi nih, Bapak Ibu? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ya biar waktu kita tidak ada lama-lama Bapak Ibu. Diberi bocoran sedikit ya. Ya, baik, contoh misalnya Ibu Vika. Ibu Vika ini pandai menggambar. Saat mengumpulkan tugas, gurunya bilang, Vika luar biasa, gambar kamu keren. Tapi guru lupa, kadang-kadang bagus, sudah diberi penghargaan, tapi gurunya lupa memberikan saran. Biasanya anak-anak itu jangan hanya diberi penghargaan, tapi juga berikan masukan dan saran. Gunakan bahasa yang baik. Kadang-kadang anak merasa dikritik dan masukan itu sebenarnya hampir mirip ya. Tapi kadang-kadang orang bilang kritik itu negatif. Saran yang lebih positif. Jadi jangan lupa saat kita memberikan sebuah penghargaan, contoh tadi, Vika udah bagus banget gambarnya. Tapi nih bukunya nih di bagian bawahnya belum ada gradasi. Besok bisa ditambah ya nak. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak sudah diberi penghargaan tapi masih ada yang sesuatu yang harus diperbaiki, dia malah merasa udah sempurna. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu Siti. Nah, ada juga penghargaan tidak efektif. Itu bagaimana ya maksudnya Bapak Ibu? Nah, kita sering yang kasih penghargaan berulang-ulang gitu ke satu orang anak yang disuruh maju, dia lagi. Jadi dia tuh merasa sudah puas gitu. Ya udah orang biasa aja juga dia sering disuruh maju kok sama Bapak Ibu guru ya. Jadi jangan terlalu sering memberikan reward yang sama Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Nah itu sering tuh Bapak Ibu. Nah Ibu nih udah tahu berarti ada jawaban ini. Saya samperin ya Bapak. Kira-kira apa contohnya Bu? Contohnya misalnya ada satu kelompok dia semampu, terus kita pisah kelompoknya, terus satu kelompok itu kita kasih reward atau hadiah yang membuat merasa kelompok yang satu lagi itu merasa dia lebih baik daripada kelompok itu. Tapi kok dia yang menang? Oke, kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Luar biasa jawabannya ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi terkadang kita ingin berniat baik ya, memberikan penghargaan kepada peserta didik, tapi ternyata menyakiti peserta didik yang lain. Nah Bapak Ibu, di sini saya ada sedikit kuis. Mungkin bisa sama-sama kita jawab ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tolong bantu saya tentukan ini hukuman atau konsekuensi ya. Siap Bapak Ibu? Saya bacakan pertanyaannya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya ulangi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, saya tidak jauh sekali ngobrolnya, kita keep dulu. Oke, lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Oke, murid diminta tuntas 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, gitu. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Baik, sekarang kita lihat jawabannya. Bapak Ibu sudah berapa ya? Oke, nomor 1 mungkin kecilin kali Ibu Siti ya. Oke, nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman.
Lari sebentar ya, betul ya. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena selamat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Kemudian diminta untuk pull up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke. Berarti kalau sudah teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta untuk mengenakan sepatu saya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, yang terakhir. Tadi jawabannya apa yang terakhir? Hukuman. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi ya, Ibu? Kenapa? Saya lagi ya pertanyaannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya betul, karena pelajarannya PJOK. Jadi kalau pelajaran lain mungkin akan menjadi hukuman ya Bapak Ibu. Oke, jadi beda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau hukuman membuat anak sakit hati, kalau konsekuensi itu anak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman anak jadi benci dengan disiplin, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksa anak, tapi kalau konsekuensi dia stimulus dari tanggapan seperti itu. Ya, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri itu hukuman. Tapi beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman itu konsep dirinya jadi buruk, tapi kalau konsekuensi dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu. Jadi dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan dia juga tidak kehilangan haknya sebagai anak, ya, yang membuat dia tidak nyaman atau menjadi pribadi yang asing di rekan-rekannya. Next, Bu. Ya, jadi jika kita kita buat tingkatan, nah hukuman itu ada di taraf paling bawah, lalu di atasnya adalah konsekuensi, lalu yang tertinggi adalah restitusi. Jadi sebisa mungkin kita berada di sini aja Bapak Ibu, jangan sampai di sini. Jadi ini sebisa mungkin ya, gitu. Jadi sebisa mungkin kita berkutatnya hanya di konsekuensi dan restitusi, tidak lagi hukuman. Next. Jadi kalau hukuman itu kan peraturannya kamu harus begini. Kalau restitusi atau konsekuensi dia ada alasan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi sudah dipaparkan di depan, ada kasih sayang, penguasaan, ada kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi anak-anak harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ya, ini ada posisi kontrol Bapak Ibu. Mungkin di sini kita sering ya, next dulu sini. Kita sering memposisikan diri kita sebagai buku, sebagai pembuat orang merasa salah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Maksudnya gimana sih? Nah, kita sering ya, harus saya sering. Jika anak memiliki kesalahan, kita hukum. Nah, biasanya tuh, kamu nih udah datang terlambat, sekarang kamu berdiri dari depan. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi itu anak udah buat kesalahan, kita bikin dia tambah terpuruk. Gara-gara kamu sini gini ya. Gara-gara kamu nih, ibu diomelin sama ibu kepala sekolah. Nah, itu tipe-tipe membuat orang merasa bersalah. Atau sebagai teman. Sebagai teman sebenarnya seperti apa? Halo gitu, hai Besti, ibu kan udah traktir kamu nih gitu. Sekarang kamu ini ya ikutin maunya guru ya gitu. Atau sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu biasanya suka ngasih bintang, ngasih reward itu sebagai pemantau. Tapi tidak disebutkan gitu bagusnya si anak itu di mana. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu. Banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kenapa sih kamu berbuat salah gitu? Kita tanya dulu kenapa sih dia berbuat salah. Lalu apa sih yang menjadi keyakinan moral kita yang sudah kita sepakati di awal tahun ajaran baru itu apa? Lalu
menguatkan pribadinya gitu. Jadi jangan anak salah langsung kita bikin makin terpuruk. Memang agak sulit Bapak Ibu, tapi sama-sama kita upayakan. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan apa ya, ciri misalnya membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu nak, gitu. Kamu udah bikin malu sekolah kita. Itu posisi sebagai membuat orang merasa salah. Lalu sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus dari awal mungkin aja kamu nggak pernah benar. Nah itu memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, kan ibu udah traktir kamu, sekarang kerjain soal matematikanya, itu sebagai teman. Nah sebagai pemantau bagaimana itu, apakah kamu mendapatkan stiker hari ini, itu sebagai pemantau. Nah kalau sebagai manajer, itu biasanya pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah itu kita gali terus. Ya. Memang agak sulit ya, tapi kembali lagi jika memang harus terpaksa kita memposisikan diri kita di luar sebagai manajer, mari sama-sama kita menjauhkan diri dari tipe si penghukum, Bapak Ibu, karena tipe penghukum itu sama sekali tidak ada nilai lebihnya gitu, selain menghukum atau membuat anak itu semakin terpuruk. Jadi kalaupun kita harus memposisikan diri kita, ya paling sebagai pemantau atau sebagai manajer, itu. Jadi kita bergeraknya sebagai ini saja, gitu. Dua posisi ini. Tapi kembali lagi dilihat dari tingkat kesalahan si anak. Next. Ya ini ada segitiga restitusi. Bisa di-zoom. Jadi yang pertama, segitiga restitusi adalah kita memvalidasi kebutuhan anak itu, menanyakan keyakinan kelasnya, lalu yang ketiga adalah menstabilkan. Jadi kalau dia dalam posisi ketakutan, siapapun orang jika melakukan salah itu biasanya sangat takut, apalagi kalau kita tambah salah itu dia akan tambah terpuruk. Next. Nah ini contoh bagaimana menstabilkan identitas peserta didik. Jadi misalnya dengan kata-kata berbuat salah itu manusiawi, ibu juga pernah loh berbuat salah gitu. Tapi sebisa mungkin kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Next. Kita tanya apakah kamu akan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Terus ditanya kenapa sih kamu terlambat gitu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu pakai sepatu selain warna hitam, atau apa kamu bisa melakukannya lebih baik lagi besok. Terus mulai kapan kamu akan berubah, seperti itu. Itu validasi kebutuhan. Next. Menanyakan keyakinannya tadi ya, nilai apa yang kita percaya di kelas. Kan tadi kita sudah sama-sama membuat keyakinan kelas, lalu kita tanyakan nilai keyakinan apa sih yang sudah dilanggar, seperti itu. Ya, yang terakhir adalah kita lakukan intervensi 30 detik. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita tanya selama 30 detik, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi, nak? Atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan itu dengan kesalahan yang kamu perbuat gitu. Kapan kamu siap untuk memulai berubah? Peraturannya bagaimana? Sepertinya kamu punya masalah, apa yang bisa ibu bantu, seperti itu. Nanti mungkin dibagikan aja slide-nya ya. Next. Ya. Saya rasa begitu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke refleksi, saya minta, saya bukan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih, saya tidak bertanya, hanya sebut kesan. Boleh katanya? Boleh Pak. Ya, terima kasih kepada narasumber. Semoga
senantiasa dalam kebaikan. Pesan saya ya pribadi ini sangat baik ya, sebagai motivasi saja mentas, karena seperti kami kan udah mau expired gitu ya. Ya, agar semangat terus, dan ternyata ini perlu. Dan ini harusnya terjadwal ya. Jadi memang guru-guru yang sudah pernah menghadapi anak sampai ada sekarang seperti ini, dengan adanya kegiatan ini akan memberikan motivasi bagaimana dalam memperbaiki kinerja kita dan kebersihan pada anak-anak. Terima kasih. Selamat teruskan ya. Terima kasih Pak Damiri. Selanjutnya mungkin baik, bisa saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk melakukan refleksi di depan. Halo, bisa bantu saya untuk melakukan refleksi di depan. Mungkin Ibu Dilbabin, Bu. Ya. Hal baru apa yang Ibu yang mengubah paradigma Ibu setelah mendapatkan materi? Ibu Lelawar. Ya, perasaannya dulu, Bu. Perasaannya untuk setelah mendapatkan. Iya. Perasaannya setelah mendapatkan materi yang telah disampaikan dari awal sampai akhir, saya merasa ternyata selama ini ada beberapa yang kayak reward terhadap anak, hukuman terhadap anak, ada beberapa yang menurut saya kurang tepat gitu. Nah, setelah mendapatkan materi ini, saya baru paham, oh ternyata harusnya seperti itu. Baik, kira-kira peran Among seperti apakah yang sudah Ibu lakukan selama ini, Bu? Sebagai Among, sebagai penuntut. Kalau memberikan motivasi udah pasti ya terhadap anak, apalagi saya sebagai guru agama mengajarkan anak untuk bagaimana sih meyakini Tuhannya dan sebagaimana dia mengerjakan sholat tanpa disuruh lah pada dasarnya itu sih. Oke, terima kasih Bu Lela. Bapak Ibu kasih dong yang paling meriah buat Ibu Lela. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi. Baik, mungkin karena buru-buru ingin menunaikan sholat Jumat ya Bapak Ibu bisa melakukan refleksi melalui link yang ada pada spanduk di depan, atau nanti bisa kami bantu share lewat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini, sudah mau bercapek-capek pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya atas nama pribadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada teman-teman kita hari ini. Ternyata perilaku penerapan budaya positif itu banyak sekali ya. Bapak Ibu, tahapannya, poin-poinnya, materi pada hari ini sangat berkualitas. Kalau kata anak sekarang tuh isinya daging semua Ibu. Nggak ada ulangnya, itu daging semua. Semoga pada materi hari ini bisa menerapkan apa itu budaya positif dalam kehidupan kita sehari-hari selaku kita guru hebat. Semoga yang kurang baik bisa diperbaiki, yang sudah baik bisa lebih baik lagi. Berakhir sudah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC Rizky Nugraha, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selayaknya manusia banyak kekurangan, kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.